Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Joya Jusuf dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UI Syarif Hidayatullah Jakarta dari semester 4. Pada video ini saya akan melakukan observasi mengenai tipologi belajar terhadap satu orang responden dengan jenjang pendidikan minimal SMP. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar responden berdasarkan instrumen penilaian yang telah diberikan oleh dosen. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan bahwa identitas asli responden tidak akan ditampilkan demi menjaga privasi. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menyebut responden saya sebagai responden A. Baik, langsung kita mulai. Jadi, responden A ini merupakan seorang siswi jenjang SMP. Dan sebelum melakukan observasi, saya telah menjelaskan tujuan kegiatan ini serta meminta persetujuan responden untuk mengikuti proses wawancara. Dan seluruh jawaban yang diberikan merupakan jawaban berdasarkan pengalaman belajar responden sehari-hari. Halo, terima kasih sudah bersedia menjadi responden dalam observasi ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan belajar. Jadi tidak ada jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Jadi jawablah sesuai dengan kebiasaan dan pengalaman yang adik alami ya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang adik bisa sampaikan, yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Baik. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah adik membuat catatan pelajaran dengan rapi dan teratur? Kalau sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu, adik telah merencanakannya dengan matang. Sesuai. Sesuai. Baik. Adik tidak pernah salah dalam membawa buku pelajaran ke sekolah. Sesuai. Adik tidak akan berangkat ke sekolah jika pakaian seragam adik tidak rapi atau tidak lengkap. Sangat sesuai. Sangat sesuai ya. Baik. Setiap buku pelajaran dapat adik baca dengan ejaan yang baik. Sangat sesuai. Baik. Belajar dengan metode ceramah sulit adik mengerti. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Berarti adik sangat mengerti ya kalau misalnya guru itu menjelaskan dengan metode ceramah. Iya. Oke. Walaupun teman satu kelas ribut, adik tetap dapat konsentrasi saat belajar. Tidak sesuai. Oh, tidak sesuai ya. Oke, baik. Saat belajar, konsentrasi adik akan terganggu ketika ada orang yang mondar-mandir di depan. Sesuai. Oh, sesuai ya. Jadi adik akan terganggu saat mondar-mandir depan adik. Baik. Adik sering lupa ketika guru menyuruh atau memberikan tugas kepada adik tanpa sebuah catatan. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi adik akan selalu mengingat tugas yang diberikan oleh guru kepada adik. Baik. Saat belajar kelompok, adik lebih suka membaca buku pelajaran sendiri daripada dibacakan oleh kawan. Sesuai. Oke. Adik akan bertanya ulang pada guru ketika saat mengerjakan tugas yang kurang adik pahami perintahnya. Cukup sesuai. Oh, cukup sesuai. Menonton pameran seni rupa atau berkunjung ke galeri kerajinan tangan lebih adik sukai daripada menonton konser musik. Sangat sesuai. Sangat sesuai ya. Oke, baik. Sekarang tidak lagi kita tarik. Saat mengerjakan PR atau tugas lain, adik sering berbicara atau ngomong sendiri. Tidak sesuai. Oke. Adik tidak dapat fokus belajar ketika ada keributan di sekitar adik. Sesuai. Sesuai ya. Oke, saat ulangan adik terbiasa komat kamit membaca soal meski tidak bersuara. Tidak sesuai. Oke. Terus ruangan yang sepi membuat adik lebih konsentrasi saat belajar. Sangat sesuai. Saat menghafal pelajaran, adik membacanya dengan suara yang keras. Menghafal pelajaran. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Saat menulis sebuah karangan adalah hal yang paling tidak adik sukai. Menulis sebuah karangan. Tidak. Oh, sangat tidak sesuai ya. Berarti adik sangat suka menulis karangan.
Adik senang menceritakan pengalaman menarik dengan seru kepada orang lain. Cukup sesuai. Cukup sesuai ya. Oke, diskusi kelompok merupakan metode belajar yang adik paling sukai dan mudah untuk mengingat pelajaran. Sesuai. Sesuai ya. Adik jarang memperhatikan gambar-gambar yang adik jumpai di perjalanan. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Berarti adik sangat suka melihat gambar-gambar yang ada sangat dari perjalanan. Adik terbiasa menyapa terlebih dahulu orang-orang yang adik baru kenal. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Mencatat adalah pekerjaan yang paling adik tidak sukai dalam belajar. Sangat tidak sesuai. Oh, berarti adik paling suka mencatat ya. Membaca komik adalah hal yang paling tidak menarik bagi adik. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Oke, stand up comedy merupakan hiburan yang paling adik sukai. Cukup sesuai. Cukup sesuai. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Jadi ketika berbicara dengan teman, adik lebih sering mengkali atau menyentuhnya agar lebih diperhatikan oleh teman itu. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Jadi adik biarkan aja kalau misalnya dia nggak terlalu memperhatikan. Berarti sangat tidak sesuai. Oke, saat belajar di kelas, adik sering menggerakkan kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Cukup sesuai. Oke. Adik memiliki tubuh yang lebih besar daripada teman-teman seusia adik. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi adik sesuai dengan rata-rata tinggi badan atau berat badan sesuai di usia adik. Adik lebih suka belajar dengan praktik langsung daripada berteori. Sangat sesuai. Sangat sesuai ya. Saat menghafal pelajaran, adik lebih sering berjalan mondar-mandir. Cukup sesuai. Cukup sesuai. Oke. Adik selalu menunjuk bagian buku yang sedang adik baca. Cukup sesuai. Cukup sesuai. Adik belajar di kelas. Kalau misalnya adik belajar di kelas nih suka berpindah-pindah tempat. Atau di tempat yang sama aja kalau misalnya lagi baca. Teman yang sama aja. Berarti tidak suka berpindah-pindah ya. Sangat khusus. Oke. Adik sangat suka ketika guru mengajak belajar dan melakukan permainan di luar kelas. Jadi belajarnya di luar kelas juga melakukan permainan di luar kelas. Atau adik lebih senang di dalam kelas. Pelajarannya. Kelas. Oh, lebih senang belajar dalam kelas daripada di luar kelas. Oke. Olahraga adalah pelajaran yang paling adik sukai dari pelajaran yang lainnya. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Tulisan tangan adik tidak sebagus tulisan teman-teman yang lain. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Berarti tulisan tangan adik bagus. Adik merasa bosan jika tidak melakukan aktivitas fisik. Cukup sesuai. Cukup sesuai. Bermain sepak bola, badminton, dan voli lebih menyenangkan daripada bermain game online menurut adik. Sesuai. Sesuai. Bukannya adik sukanya bermain game online? Jarang banget. Oh, jarang ya. Oke, ketika berkumpul dengan teman, adik selalu mempunyai ide untuk dikatakan. Sesuai. Sesuai. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Setelah seluruh pertanyaan dijawab, saya akan melakukan perhitungan berdasarkan instrumen penilaian. Dan berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa jadwal pelajaran yang paling dominan terhadap responden A ini adalah visual ya. Jadi adik ini memiliki gaya belajar yang paling dominan adalah di bidang visual. Walaupun juga sebenarnya adik ini juga dominan di bagian kinestetik dan paling rendah adalah di auditif. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih mudah memahami materi melalui kinestetik, dan beberapa jawaban yang diberikan responden juga mendukung hasil tersebut. Misalnya responden menyampaikan bahwa tadi dia visual. Responden menyampaikan bahwa buku pelajaran catatan responden itu sangat rapi dan
responden sangat mementingkan kerapihan dalam buku catatannya dan juga lain-lain ya. Walaupun demikian, setiap individu umumnya tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja, responden tetap dapat menggunakan gaya belajar lainnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi belajar. Oke, jadi berdasarkan observasi dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa responden A memiliki kecenderungan gaya belajar yaitu visual. Dengan mengetahui tipologi belajar, diharapkan responden dapat memiliki strategi belajar yang lebih sesuai sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan hasil belajar dapat meningkat. Demikian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik.